Tersangka kasus mutilasi di Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat dijerat dengan pasal berlapis, yakni 340 subsidiar 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Namun karena usia pelaku masih di bawah 18 atau masih di bawah umur, tersangka berhak mendapatkan pendampingan tentang perlindungan anak. KPAD memang tugasnya ada pengawasan dan pendampingan. Jadi kita juga pendampingan dalam psikologi. Tadi kita bawa juga tim psikologi. Kita bawa untuk pendampingan ke depan juga nanti ketika ada proses hukum pun kita akan dampingi dari pendekatan hukum dan pendekatan psikologi. Gitu. Karena memang ini kan agak unik ya kasusnya, ada beberapa kekerasan seksual. Jadi kita juga mau eksplorasi sebenarnya lebih mendalam bahwa sebenarnya ada kasus apa di balik ini semua, gitu, motifnya apa. Sementara memang dari keterangan masih dalam motifnya adalah karena sakit hati. Tapi kita juga mau melihat karena anaknya juga korban, selain dia pelaku dia juga korban, pendekatan yang terbaik buat anak kita gunakan dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. KPAD Kota Bekasi saat ini tengah mencari informasi lebih jauh tentang keseharian tersangka, baik dari sejumlah saksi seperti rekan tersangka, tetangga, hingga mantan guru tersangka, yang sejauh ini tersangka dikenal mempunyai perilaku yang baik. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengurangi jeratan hukuman mati terhadap tersangka. Mengingat Ahmad selain menjadi tersangka pembunuhan disertai mutilasi, tersangka juga sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan korban Doni Saputra alias DS. Sementara itu, Jumadi Arya menilai jika tersangka menginjak usia 18 tahun, maka perlakuan dan rumah tahanan yang diberikan terhadap tersangka harus diperlakukan dewasa. Jadi dalam aturan di Undang-Undang SPPA, bila mana usia di atas 18 tahun, itu sudah bukan disebut anak lagi. Maka penanganannya pasti akan dipindahkan dari umpamanya dia dipidana penjara oleh majelis hakim, maka dia harus pindah dari pidana masalah anak dari lapas anak ke lapas dewasa gitu. Jadi sudah bukan lagi disebut anak gitu. Walaupun saat ini masih anak ini kan. Diketahui dalam rekonstruksi tersebut menampilkan 35 adegan di 4 lokasi berbeda. Dalam adegan rekonstruksi, tersangka sebelumnya mendapat ancaman akan ditusuk oleh korban jika tidak melayani nafsunya. Namun naas, usai korban melakukan hubungan seksual dan tertidur, tersangka Ahmad mengambil sebilah golok yang berada di dapur, kemudian menghabisi nyawa korban hingga memutilasinya. Amalullah, Berar TV, Bekasi.